I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ari Pratiwi dengan nomor NIM 22S1ES0093 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1D. Saya sebagai mahasiswa mata kuliah filsafat ingin menyampaikan learning jurnal pembelajaran filsafat selama 1 semester ini. Dalam pembelajaran filsafat ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode pembelajaran secara online dan metode pembelajaran secara offline. Ada pula metode pembelajaran lainnya, yaitu dengan menggunakan pemakala. Kemudian kita ringkas metode pembelajaran tersebut menjadi tentang beberapa materi saja, diantaranya yaitu pengertian filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni philo, sophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo di sini berarti cinta, kagum, kasih sayang, sedangkan sophia berarti bijaksana, wawasan, atau pandai. Jadi filsafat di sini itu berarti kebijakan, cinta, orang yang mempunyai wawasan ilmu yang cukup luas, dan taat waktu. Biasanya orang yang berfilsafat adalah orang yang bijaksana. Bijaksana di sini adalah orang yang sering bertanya. Cabang-cabang ilmu filsafat sendiri yaitu ada 3 golongan. Yang pertama ada ontologi, yaitu ilmu yang membahas suatu hakikat yang ada, baik berbentuk jasmani atau konkret ataupun rohani atau abstrak. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu teori-teori pengetahuan yang benar atau lazim. Yang ketiga itu ada aksiologi, yaitu studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai dan studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau yang memberikan manfaat. Filsafat di sini bisa diartikan sebagai induk dari ilmu-ilmu lainnya. Karena sebuah ilmu sendiri terlahir dari filsafat, maka dari itu saling berkaitan atau saling terikat antara ilmu dan filsafat. Ciri-ciri filsafat sendiri itu yang pertama ada kritis. Nah, maksudnya itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam suatu ide gagasan sebelum adanya suatu kebenaran dalam sebuah masalah. Yang kedua itu ada akal atau radikal, yaitu adanya akal dalam suatu masalah. Nah, mereka itu cenderung berakal dulu sebelum menghadapi masalah itu, Yang ketiga ada rasional. Nah, di sini itu maksudnya harus masuk akal dalam suatu masalah. Nah, masalah itu tuh harus masuk akal gitu tuh. Nah, yang keempat itu ada komprehensif. Maksudnya itu menyeluruh, adanya sepotong-potong dalam suatu masalah sehingga tidak adanya kebenaran. Jadi tidak boleh tuh masalah itu sepotong-potong karena nantinya tidak akan menjadi suatu kebenaran. Nah, yang kelima itu ada koheren atau teratur. Nah, kejelasan dalam suatu masalah. Masalah itu harus cenderung jelas asal usulnya itu dari mana sebelum mencari suatu kebenaran. Selanjutnya itu ada tujuan filsafat. Filsafat itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menuntaskan isu-isu yang saat ini belum terselesaikan atau belum jelas permasalahannya, sehingga dengan adanya filsafat ini sebagai suatu kebenaran. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.